Wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah masuk ke minggu keempat di tahap intensive learning gitu kan. Di tahap intensive learning ini kita sudah menyisakan berarti 1 minggu pertemuan lagi nih untuk di tahap intensif. Dan nanti di minggu selanjutnya itu kita akan ada Zoom gabungan seperti itu. Mungkin demi memperbaik waktu, mungkin saya langsung serahkan saja kepada Pak Muhammad Rizali yang kini sudah siap juga nih untuk membantu kita. Baik Pak, mungkin saya serahkan saja Ya, kepada baik. Bapak Terima kasih Mas untuk Mukhtar. memandu Zoom ini. Sebentar ya. Baik, terima kasih. Izin saya ini dulu. Hmm, hmm, hmm. Oh, sebentar. Sambil saya share screen dulu ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Semoga selalu sehat-sehat Bapak Ibu ya. Bentar. Amin. Ini lagi mau coba share screen dulu. Hmm. Nah, baik. Oke, baik. Nah, untuk di minggu ini, kita masuk ke minggu keempat, Bapak Ibu ya. Hari ini kita mungkin akan cukup singkat, tapi ini cukup bisa menggambarkan tentang branding yang akan kita pelajari beberapa bulan terakhir gitu ya. Baik, nah untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang marketing, selling, branding. Nah, maksudnya emang tiga ini apakah bukannya hal yang sama? Emang bedanya apa sih gitu dari tiga aktivitas tersebut ini? Ada marketing, ada selling, ada branding. Mungkin awal-awal mungkin kalau kita mungkin ngerasanya ya semua ini adalah selling gitu ya, semua ini ada tujuannya untuk jualan, atau semua ini di scope-nya namanya judulnya adalah marketing. Semua yang kemana kita lakukan mungkin ada yang masih berpikir bahwa ini marketing, tapi ternyata tiga elemen ini merupakan tiga part yang berbeda-beda gitu ya, mulai dari marketing, selling, dan juga branding. Nah, singkatnya saja, kalau tujuan dari marketing ini untuk mendatangkan calon pembeli sebanyak-banyaknya. Kalau untuk calon pembeli itu udah dapat nih, misalnya calon dari marketing sudah dapat dari ditangkap oleh langsung ke tim sales gitu. Nah, misalnya dari marketing ini advertising ya, advertising atau misalnya kayak promosi diskon seperti itu. Ketika dibikin atau kegiatan marketing lalu dibikin menjadi ditangkap orang-orang sales. Jadi Bapak Ibu ini adalah part yang berbeda gitu antara dari marketing dan juga sales. Gimana sales di sini itu berupa CS biasanya activity-nya. Kita ini berbicara mengenai activity-nya ya, bukan berbicara tentang person orangnya yang harus megangnya apakah berbeda-beda atau tidak. Tapi di sales ini adalah prosesnya adalah untuk closing, untuk closing, untuk misalnya ada yang nyamber nih ketika udah dicari marketing, atau misalnya Bapak Ibu semua ada udah nyobain ads, ketika ads-nya udah cobain, dari salesnya ini ada yang tangkap nggak nih orang sales, tim salesnya ada yang bisa closing nggak, ada yang bisa terus nge-prospek calon customer itu sampai ke closing tidak. Nah, lalu di akhirnya yang kita pelajari ini adalah lumayan cukup fundamental juga, tujuannya adalah tim branding. Nah, dari branding ini yang kita pelajari ini untuk bisa mengengage dengan target marketnya, biar customer kita tuh ingat lagi gitu. Oh, ini misalnya mau beli kue bisa ke sini nih gitu. Ingat lagi dalam menghasilkan loyal konsumen gitu. Ketika orang sudah beli, lalu nantinya dia loyal menjadi loyal konsumen, apabila misalnya kita tidak melakukan branding nih, kita misalnya tidak melakukan branding, maka nantinya bisnis kita tuh harus akan terus mencari customer baru gitu. Customer baru dilakukan oleh marketing. Jadi marketing tuh kita terlalu terus saja mengeluarkan yang namanya budget marketing untuk mencari customer baru, karena customer yang sudah pernah beli ini nggak pernah kita rawat, nggak pernah kita maintain lagi, nggak pernah kita tanyakan lagi feedbacknya seperti apa, yang menghasilkan mereka itu ya udah gitu. Jadinya kita fokusnya selalu mencari customer-customer baru.
Nah, hal ini pasti akan cukup berat juga gitu untuk bisnis kita, karena nantinya kita harus selalu mengeluarkan budget marketing untuk selalu mendapatkan customer-customer baru. Makanya nanti ada proses branding ini yang kita lakukan dari semua yang kita pelajari ini, saya yakin Bapak Ibu semua sudah cukup paham gitu ya kalau mengenai tentang branding, activity brandingnya. Sekarang tinggal, oh ini kira-kira kita nanti dari RPU Bapak Ibu semuanya, dari RPU Bapak Ibu yang sudah dibuatkan, dari itu kan apa program rencana program dari Bapak Ibu semuanya, ini kira-kira brandingnya udah sampai sejauh mana, hingga nanti bisa Bapak Ibu sesuai dengan target masing-masing. Nah, ini kalau secara kategori-kategori, ini berikut perbedaannya Bapak Ibu semuanya antara marketing, selling, branding. Apakah ini pertanyaannya, apakah ini harus orang yang berbeda? Mungkin kalau untuk scope yang masih sebenarnya apakah ini berbeda? Ini mungkin masih bisa sama-sama. Kalau misalnya memang memungkinkan seorang diri, mungkin masih bisa-bisa saja. Cuman pasti tidak akan maksimal mungkin ya, berbeda dengan kalau misalnya marketing dipegang sendiri, selling ada orangnya sendiri, branding bisa sendiri. Tapi apakah ini bisa semuanya? Tentu masih sangat-sangat memungkinkan untuk semuanya bisa megang sendiri. Dimana objektifnya juga beda, output tujuannya beda. Kalau marketing ini ngomongin tentang market share. Market share ini kita tahu, oh ini si kebesaran bisnisnya sampai skopnya sampai sejauh mana sih gitu. Kita dalam dunia profesional misalnya ini eh, udah bisa sampai share-nya, market share kita udah sebesar apa gitu. Apakah kita masih udah cukup diperhitungkan oleh brand-brand lain, atau masih oh ini masih new entry, atau kalau misalnya selling. Nah, ngomongin tentang selling ya tentu pasti langsung ke omset, unit terjual gitu. Langsung ngomongin tentang penjualan. Ngomongin tentang branding, objektifnya adalah jati diri si konsumen. Manfaat yang dicarinya kalau orang marketing, kalau misalnya apa activity-nya marketing pasti fisik gitu, kayak oh ini berupa langsung produk, berupa langsung penawaran, berupa langsung eh, kita langsung kepada fisik, langsung ingin pembelian gitu. Manfaat yang dicarinya, oh ini produknya butuhnya langsung by produk gitu. Tapi kalau kita melakukan branding, yang dicarinya adalah ikatan emosi gitu. Mungkin kita pernah juga membeli beberapa produk gitu ya. Mungkin kenapa kita beli produknya tersebut, karena mungkin dari emosinya gitu. Ketika misal contoh beli shampoo, misalnya samponya dari banyak sampo, oh ini ada salah satu samponya yang misalnya untuk hijab, itu kan dia nge-brandingnya berarti untuk pengguna hijab, sampo khusus pengguna hijab, karena ada ikutan emosi, oh ya saya ini pengguna hijab juga gitu, jadi saya menggunakan sampo yang khusus untuk hijab, padahal apakah di dalamnya apakah ada kandungan yang berbeda, mungkin kita tidak tahu, apakah mungkin sama-sama saja atau ada sedikit yang diperbedakan, tapi tujuannya brandingnya tadi ini dapat nih, ikatannya dapat, emosinya dapat. Lalu yang diperoleh konsumennya, marketing itu kira-kira konsumen itu mendapat apa sih gitu kira-kira tuh si tujuan, atau oh misalnya mendapatkan diskon promo, atau misalnya mendapatkan kalau beli hari ini harganya jauh lebih murah, atau buy one get one. Sama juga kalau selling, konsumen mendapat apa ya, untuk mendapatkan barangnya, quality barangnya, functionnya. Tapi kalau branding ini konsumen peroleh adalah konsumen itu menjadi siapa gitu kira-kira. Kalau kita beli misalnya ya kan, mungkin kalau yang gampang itu rasanya beli motor gede gitu ya. Beli, kenapa orang berani membeli motor gede gitu dengan harga yang mungkin lumayan sangat-sangat mahal gitu ya. Katakan motor bisa sampai ratusan juta. Karena yang dicarinya bukan hanya tentang fungsinya, tapi tentang mereka ini menjadi siapa gitu ketika mereka membeli moge ini gitu. Membeli motor gede ini tuh jadinya wah, konsumen jadi kayak kelihatan lebih gengsi atau misalnya gimana. Nah, itu branding yang ditanam oleh motor-motor gede gitu untuk bisa dijadikan pride gitu, jadi branding. Nah, tujuannya ngomongin marketing ini ngomongin tentang demand gitu, mencari terus orang-orang baru, potensial buyer yang bisa dimasukkan kepada bisnis kita, di mana selling tujuannya adalah closing. Pokoknya langsung ketika udah ada orang marketing nih, kita mencari sebanyak-banyaknya konsumen, lalu kita di closing lah orang-orang salesnya, ada yang masuk, ada yang nanya, ini harus gimana caranya biar kita bisa pepet terus sampai jadinya mereka eh, penjualan. Nah, orang-orang sales biasanya ini orang-orang yang biasanya biasa dengan target pencapaian. Oh, ini kita harus mencapai sekian rupiah, atau mencapai ini sekian puluh konsumen gitu, sekian puluh pembeli. Nah, ini closing orang-orang CS ini harus yang biasa
dengan adanya target gitu. Sehingga kalau branding itu tujuannya loyalty tadi ya, dengan Bapak Ibu melakukan aktivitas-aktivitas tersebut kayak oh ya ternyata misal sekadar apakah ini bisa bisa saling berkaitan juga sangat-sangat bisa gitu. Misalnya Bapak Ibu punya CS yang ramah banget. CS-nya adalah sebenarnya fungsinya selling. Tapi dari CS ini gitu, pernah ketika CS-nya ini di set gitu ya, Bapak Ibu mengatur, oh ini sales-nya itu CS-nya ini sangat-sangat ramah, sangat-sangat perhatian, sangat-sangat misalnya bisa memberikan solusi gitu, dan konsumen pun merasa nyaman dengan CS-nya ini dan jadi kepikiran, oh ini kayaknya kalau beli tuh atau misalnya di toko gitu ya penjaga tokonya ini kayaknya baik deh nyaman deh kalau belinya kalau yang jaganya ini CS-nya ini atau ke brandnya ini karena CS-nya baik itu adalah sebuah branding yang bisa kita tanamkan juga gitu jadi semua activity-nya ini sangat-sangat bisa berkaitan dan waktu kalau marketing jangka panjang biasanya kita misalnya memberikan promo sekarang pasti kan kita langsung misalnya selama sebulan ke depan atau misalnya selama 2 minggu ke depan kita membuat marketing activation marketing sales activation. Nah untuk sellingnya biasanya selling pasti jangka pendek gitu. Ketika kita melakukan penjualan ya kita harus langsung closing gitu. Kalau misalnya ketika kita misalnya live shopping, jadi sekarang lagi zamannya live shopping, ya pasti jangka pendek kan. Target kita sekarang sales sellingnya live shoppingnya hari ini, malam ini ya malam ini juga kita harus ada target harus sampai gitu. Makanya dikatakan jangka pendek dan branding ini adalah sangat-sangat long journey, perjalanan yang cukup panjang oleh Bapak Ibu semuanya gitu untuk kegiatan ini. Eh, Jadinya memang harus setiap step-step yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya yang menjadikan pengembangan gitu dalam bisnis Bapak Ibu semuanya. Dan asetnya, kalau ada tangible, tangible itu aset yang terlihat Bapak Ibu, aset yang bisa disentuh, bisa terlihat. Bisa kalau ngomongin marketing, asetnya adalah oh ini ada activity marketingnya seperti apa nih gitu. Ada kegiatan-kegiatannya ini bisa terlihat. Selling pun kegiatan selling pun ini bisa terlihat. Tapi kalau ngomongin branding, banyaknya branding ini kita tidak terlihat gitu. Misalnya kita ngomongin dari marketingnya kita bikin event gitu. Misalnya kita ikut event, ikut bazar, pasti ada aja gitu. Kadang kalau dari kegiatan-kegiatannya, branding itu adalah kegiatan yang tidak terlalu kasat mata. Oh ini lagi nge-branding ya, karena branding itu benar-benar termasuk menjadi ruh di dalam brand Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, jadi aktivitas yang dibutuhkan apa gitu? Kurang lebih marketing ya tim advertising yang tujuannya adalah mendatangkan traffic. Jadi ya kita misalnya seperti ads, melakukan Instagram ads, Facebook ads gitu. Yang tujuannya orang ini datang gitu. Ataupun kalau misalnya dalam bazar kita lihat dulu nih, oh ini tujuannya orang-orang yang mendatangkan traffic. Gimana caranya orang ini bisa lewat dan mau nih masuk ke toko kita gitu dari traffic yang ada ini. Baru selling, dari selling ini ke piawaian sales, ke piawaian CS untuk bisa mengclosing gitu, untuk bisa jualan. Jadi langsung di tempat, ayo Bapak Ibu beli sekarang promo apa diskon buy one get one, misalkan seperti itu. Dan branding lebih ke mungkin bisa jadinya ke tim konten gitu, tim konten Bapak Ibu semuanya. Selain memang branding ini bisa disimpan gitu ya dalam kegiatan-kegiatan sales, kegiatan sehari-hari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Tapi branding di sini juga bisa untuk menjangkau lebih banyak diperlukannya tim konten, jadi produksi konten, produksi kegiatan-kegiatan Bapak Ibu semuanya untuk tahu oh ini orang-orang tahu bahwa kegiatan Bapak Ibu bisnisnya itu jalan seperti ini. Nah, mungkin itu saja untuk session materi hari ini. Mungkin singkat, nanti kita lanjut saja langsung ke pembahasan RPU Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Jalali atas paparan materinya. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Semoga dapat dipahami terlebih dahulu untuk paparan materinya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu ya terkait materinya tadi. Atau sudah cukup Bapak Ibu untuk sudah dapat mengerti untuk paparan materinya? Baik, kalau itu saya anggap sudah mengerti semua ya, Bapak Ibu untuk materi yang tadi disampaikan. Mungkin sekarang kita lanjut ke tahap one and one session gitu, terkait RPU-nya Bapak Ibu.
Gimana nih RPU-RPU-nya nih Bapak Ibu semuanya? Pasti udah banyak sih ini perkembangannya. Masih tahu ya? Tadi mungkin yang pertama gabung dulu ya Pak Farzali dari urutannya. Pak Nur Rahmat nih, gimana Pak? Apa bisa? Dan Rahmat udah bergabung belum nih? Hmm, Oh udah. Malam Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam. Mukhtar. Ya, kalau dari RPU mah ya, terus terang aja masih termasuknya belum banyak ya Pak ya. Cuma lagi penyempurnaan, lagi koreksi-koreksi di akun Google-nya dulu. Dan kebetulan kemarin aja saya coba dari ya baru sekedar akun Google gitu Pak ya. Kita menentukan alamat, menentukan titik koordinat tempat produksi kita. Ya, alhamdulillah udah ada yang masuk gitu Pak. Jadi tiba-tiba ya termasuknya orang yang nggak dikenal tiba-tiba pun saya menanyakan apakah ini benar rumah produksi kue gitu Pak. Ya. Tiba-tiba ya alhamdulillah baru sekedar itu udah ada Ya, udah ada nyantol ini ya. gitu Pak ya. Ya belum Betul, laju betul, ke IG, belum laju ke TikTok sebagainya belum gitu Pak. Baru ngebikin akun di Google aja, udah nentuin titik koordinat, udah ada ya kisaran lokal aja udah ada yang Udah nyamper ya, akhirnya alhamdulillah. sehingga udah ada yang mau datang langsung ke tempat kita untuk membeli produk kita Pak. Alhamdulillah gitu Pak. Kemungkinan ya setelah acara ini kemungkinan tetap saya akan minta bantuan ya rekan-rekan atau teman yang sudah paham di TikTok, IG segala macam mungkin Pak akan lebih banyak belajar lagi karena saya sekarang masih mempelajari di Google dulu Pak gitu Pak. Nanti kalau udah selesai kan itu akun induknya udah selesai baru bisa ke akun-akun yang lainnya gitu Pak. Betul. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Ya alhamdulillah udah ada dampak lah gitu Pak dari pelajaran ini ya coba saya ini udah ada dampak yang chat GPT juga udah udah coba chat GPT. Ya, dari ibu siapa dulu kemarin tuh ya alhamdulillah udah membantu akhirnya saya dapat trik lah gitu ya Pak ya. Ya, Betul. seperti itu Pak dari saya. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Penuh Rahmat. Berarti ya apapun misalnya emang kita selaku pelaku usaha, misalnya ketika kita udah RPU, walaupun mungkin ya kita mau RPU, oh ini susah nih buat kejarnya, ataupun ya at least kita mencoba dulu Pak ya gitu. Kita mencoba dulu, mencoba untuk bikin Google, ternyata oh iya ternyata dari diadakannya titik koordinat Google aja udah lumayan ada nih gitu ya, ternyata ada impact-nya, apalagi kalau misalnya ada activity lain, tapi nggak apa gitu, hal-hal kecil pun sudah sangat ada dampak gitu. Jadi sudah sangat baik dari Penuh Rahmat untuk perkembangannya. Ya, kebetulan juga kan saya juga kan saya masukin sebagai kontributor untuk lokasi yang saya tentukan tuh Pak. Hanya kan saya masukkan foto-foto segala macam ya, alhamdulillah jadi daya tarik juga. Betul. Orang yang lagi nyari kue atau apa gitu Pak. Oke, betul. Siap, makasih Penuh Rahmat ya. Ya Pak, saya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Rahmat. Berarti mungkin dari kegiatan ini ada impact-nya ya Pak untuk RPU-nya gitu. Mungkin kita lanjut lagi ke Ibu Rosmawati nih. Ibu Rosma sudah bergabung Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Baik Ibu. Selamat malam Pak Rizaldi. Malam Ibu, gimana Ibu? Kami Abima bahasa Sunda lagi kalau resan kebetulan sih Pak kemarin itu 2 minggu ini kan saya lagi di rumah BUMN. Oh ya. Jadi untuk RPU-nya sendiri karena kemarin saya dapat review ya semua itu harus banyak dirubah dari yang pemakaian nama branding, terus dia punya kemasan sama di IG itu istilahnya brandingnya mesti dirubah deh. Jadi otomatis kan itu ya berubah semua lah jadinya ya Pak. Betul.
Jadi kalau RPU mau ya lebih bagus, lebih awal lah nggak bermasalah sih buat saya karena sama aja kayak Pak Rizaldi ngasih masukan ke saya, Betul. berarti untuk sesuatu yang terbaik kan Pak. Yes, betul betul Ibu. Eh, siapa saya gitu dibandingin kayak Prima Rasa, Kartika Sari, Amanda. Ya saya harus denger dong dari coach gitu. Jadi fokuskan untuk minggu sekarang karena terakhir itu kemarin Jumat saya ya harus merubah Pak semuanya gitu. Itu Oke. sih RPU dari yang kemarin walaupun Hmm. ya tadinya udah ada apa istilahnya mau perluasan ini ya karena saya kan konsinasi ya Pak. Jadi udah Ya. ada dua toko lagi juga yang memang udah buka, tapi karena ada masukan dan review, ya saya merubah dulu gitu loh Pak. Itu sih. Ya. Jadi berubah dari yang Oke. RPU kemarinnya itu. Karena ya memang tadi dibilang Bapak bilang branding, jelimet Pak. Setelah kemarin belajar, kepala cekot-cekot juga gitu. Waduh, branding tuh nggak semudah yang kita Iya, iya. pikirkan ya. Itu sih. Betul Itu sih. betul betul. Betul Terima betul kasih ya betul. Pak. Siap, sama-sama Ibu Rusmawati. Berarti kalau yang kemarin kan sempat yang apa jadinya untuk packagingnya jadi Iya, yang udah jadi kemasannya itu kemasannya kalau udah. jadi kan kemasannya tadinya saya udah mau cetak Pak. Mhm. Karena kalau saya nunggu dari Perindak Ya. untuk minta PDF-nya kan nggak tahu entah kapan gitu. Betul Walaupun betul saya betul. dapat 500 gratisnya, ya saya karena kemarin juga ikut di rumah BUMN, ada masukan yang lebih bagus, ya Ya, saya terima dong, betul saya harus betul berubah betul. lah Pak. Karena branding saya juga branding siapa sih Betul gitu. betul Kan saya betul betul. pengennya bukan sebulan 2 bulan, Oke, saya ya. pengen ada terus ada gitu loh Pak. Itu sih Pak. Oke. Oh, berarti Terima. udah ada perubahan nanti baik dari sisi namanya, sisi nama, sisi nanti dari sosial media sekaligus packagingnya nanti Iya, akan ada perubahan juga Bu ya. Oke, betul oke, ya. oke, oke. Baik, baik, baik. Ya itu. Oke, Ya, baik. terima Baik, kasih Pak Ibu. Rizaldi. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih Ibu Rosmawati. Selanjutnya itu dari Ibu Dewi. Ibu Dewi Dizet. Ibu Dewi sudah bergabung Ibu? Izin. Ya, udah Mas. Baik. Selamat malam Bu. Boleh Bu disampaikan? Malam. Oke. Malam Ibu. Malam Mas. Eh, Pas banget tadi materi yang Mas sampaikan. Masalahnya kan kemarin, bukan masalah sih, maksudnya dari masukan, saya lupa Ibu siapa kemarin yang masalah Etsy itu. Sebenarnya minggu kemarin sudah saya mau bahas juga ke Ibu dan teman-teman yang lain, sekedar share aja. Cuman saya pikir udah terlalu malam kali, kita ntar aja minggu depan gitu kan, pas pertemuan yang keempat ini. Dan ternyata apa yang mau saya sampaikan pas banget dengan materi yang Mas Rizal disampaikan tadi gitu loh. Jadi pada intinya apa yang saya lakukan saat ini termasuk penggunaan akun Etsy itu uh, tidak hanya berbicara tentang penjualan sebenarnya. Sebenarnya saat ini yang saya lakukan itu yaitu untuk membranding dulu gitu karena step-stepnya kan sudah diajarin di minggu kedua apa ketiga gitu tentang brand awareness dan lain-lain di season pertama kemarin. Nah, step yang saya ikuti saat ini adalah saya lebih ke brandingnya dulu. Jadi saya patokan di awal itu uh, saya kan tidak hanya sekedar penjual nih, saya pernah merasa menjadi pembeli juga. Ketika saya merasa menjadi pembeli, ketika penjual itu terlihat smart, terlihat serba bisa, terlihat serba ada, itu kan kayak kesannya sesuatu kan buat kita gitu kan. Jadi pada saat saya memulai usaha ini, yang saya lakukan di awal itu memang kalau masalah produksi, kualitas dan segala macam kan itu lebih kepada teknis ya Mas ya. Jadi untuk membranding itu satu saya itu sebisa mungkin semua sesuatu yang berbau modern dan digital saya adain. Kayak misalkan awal QRIS ada, saya udah punya QRIS. Apa namanya yang
misalkan orang ke penjahit A atau ke penjahit B gitu, bisa nggak bayar pakai transfer gitu? Oh, saya nggak punya rekening atau nggak transfer. Nah, di tempat saya bisa transfer gitu-gitu. Hal-hal yang kecil seperti itu yang saya siapkan di awal. Jadi saya melihat tuh, oh di toko ini agak susah nih, kayak kita misalkan toko besar aja kadang harus cash ya, nggak bisa transfer, nggak bisa ini dan itu. Nah, pada saat itu pun sebenarnya untuk transaksi digital itu memang belum sesemarak sekarang, tapi saya sudah coba masuk ke tahap itu. Nah, terus kayak misalkan orang kenalan sama kita, punya akun Shopee nggak? Punya IG nggak? Punya ini nggak? Kadang kebanyakan yang saya lihat, oh belum punya, atau oh IG saya masih IG-nya gabung sama IG pribadi. Terus ketika ada orang nanya, punya website nggak? Atau punya Google Business nggak? Ketika kita jawab, oh ya saya punya gitu kan. Kayaknya tingkat pedenya tuh beda gitu loh. Nah, belajar dari hal-hal kecil seperti itu, akhirnya oke, saat ini saya buka semua akun, saya buka sosial media, saya pelajari hal-hal yang mungkin belum semarak di lingkungan gitu kan Mas. Akhirnya saya pertama kali buka Shopee pun tujuan awal bukan buat penjualan sebenarnya. Ya itu tadi, cuman mau bikin di katalog, di kartu nama, ataupun pada saat orang kenalan dengan kita, ketika orang nanya, bisa lihat barangnya di mana aja nih, punya akun ini nggak, punya akun itu nggak? Saya bilang, oh ya saya ada semua gitu. Misalkan akhirnya tanggapan orang ke kita juga beda gitu. Bayangan saya seperti itu awalnya. Ya. Ternyata benar ketika saya masuk ke apa namanya kayak ke dinas-dinas atau ketemu dengan apa namanya kementerian dan segala macam, respon mereka jadinya lebih baik ketika melihat company profile kita gitu loh. Termasuk ketika trader-trader yang pengen bawa barang kita untuk ekspor ke luar negeri, ketika dibilang ini kalau misalkan ini diterima pasar di sana, mereka bisa lanjut kemana nih, gitu kan? Nah, salah satunya saya saran, oh iya saya punya akun Etsy. Meskipun sebenarnya itu tujuan utamanya tidak untuk penjualan, tapi ketika orang mendengar, oh keren lah, udah punya, gitu kan? Nah, sebenarnya titiknya di situ. Jadi yang saya jalankan sebenarnya salah satu branding, apa namanya, materi branding itu, bahwa kita kan salah satu kita bisa branding diri itu kita bisa lebih dekat ke customer. Nah, apa-apa yang diperlukan customer itu yang saya bikin sebenarnya pada saat ini saya fokusnya lebih ke sana selain memang peningkatan produksi dan kualitas. Jadi masalah itu laku atau tidak ketika saya buka akun itu sebenarnya nomor kesekian gitu. Yang penting ketika orang nyari, orang nanya, something yang bikin orang terkesan itu saya usahakan ada gitu. Karena saya memang bukan tipikal orang yang misalkan kayak Expo nih, teman-teman yang bisa, oke Bapak ini produk kami begini. Saya bukan tipikal orang yang seperti itu sebenarnya gitu. Saya nggak pede gitu kan Mas. Jadi ketika ada orang yang datang dan melihat, yang saya perkenalkan something wow-nya dulu gitu kan. Jadi misalkan saat ini kan saya nge-branding diri bahwa saya bisa mengeluarkan produk dari bahan tidak layak pakai menjadi sesuatu yang wow. Jadi itu dulu yang saya majukan. Jadi misalkan, oh ini baju ini terbuat dari perca loh, Bu atau Mas atau Mbak gitu. Jadi faktor wow-nya dulu yang saya ketika orang wow kan akhirnya mereka sendiri yang ngincer kita dengan pertanyaan berbagai macam, dan dengan wow-nya itu saya akan lebih pendek menjelaskan gitu. Meskipun memang kalau Expo kan balik lagi bukan penjualan saat itu kan. Pada saat Expo itu kita cuma memperkenalkan, next time-nya baru kan kalau memang itu berkesan kan pasti akan kembali ke kita di waktu yang memang mereka perlu gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini teknik seperti ini yang saya pakai kayak gini lumayan cukup berhasil gitu. Jadi setiap kali Expo memang penjualan saya tidak terlalu bagus karena memang yang saya bawa kan cuma sampel. Jadi tapi setelah itu nanti akan ada yang salah satunya kayak kalau IG terus tiba-tiba
ada telepon atau ada WA yang menawar minta kerjasama dan segala macam gitu. Jadi semua akun-akun yang saya bikin termasuk itu marketplace dan e-commerce ya tadi tujuannya tidak 100% untuk penjualan tuh. Ya, Termasuk ya tadi balik lagi termasuk itu, jadi saya nggak betul. terlalu mempedulikan itu akan laku dalam waktu cepat atau lambat, karena Shopee sendiri pun pada saat itu saya akhirnya pecah telur itu setelah 2 tahun saya punya akun Shopee. Tapi di 2 tahun pada saat pertama kali pecah telur di situ saya jor-joran istilahnya itu service customernya yang saya wowkan. Jadi alhamdulillahnya pecah telur pertama langsung ngasih komen yang luar biasa. Nah dari situ langsung pesanan-pesanan berikutnya masuk dan akhirnya beriring dengan berjalannya waktu lebih banyak saya arahkan memang ke WhatsApp atau IG gitu, karena saya kurang terlalu suka untuk bertransaksi di marketplace sebenarnya. Nah, terus untuk malam ini, itulah sedikit mungkin teman-teman bisa juga sekedar sharing gitu kan. Ini yang saya pakai saat ini tuh seperti ini gitu untuk membranding produk saya gitu. Terus ada satu hal sih Mas sebenarnya yang mau saya konsultasikan juga. Kan pada saat saya mau buka usaha memang konsep awalnya ready to wear, tapi tidak segampang itu kan untuk memasukkan produk ke pasar. Akhirnya saya bikin saya jalankan plan B. Akhirnya saya terima jahitan gitu kan, sambil saya tetap menjalankan plan A bahwa saya sebenarnya penjual baju ready to wear. Akhirnya pada saat ini sudah jalan dan alhamdulillah sudah lumayan maju. Nah, saya itu mau menghapuskan si penjahitnya, si jasanya ini, Mas. Ini agak susah nih, karena udah melekat kan, apalagi kayak misalkan udah pernah beli nih, apalagi kayak kantoran kan biasanya, aduh ini dapat kain nih dari kantor harus sama nih, tapi saya udah merasa cocok dengan jahitan yang biasa dipakai di tempat saya karena udah pernah beli baju jadinya misalkan. Nah yang begini nih, saya mau si jasa jahitnya itu memang tertekan turun gitu loh Mas. Jadi yang saat ini dilihat dan terlihat itu cuman si penjualannya aja, si pakaian-pakaian ready to wear-nya. Nah, ada saran nggak sih Mas buat menghilangkan si jasa jahitnya ini? Menghilangkan ini tuh karena berarti ketakutannya karena udah ada konsumen tetap Bu ya? Udah ada konsumen Iya, tetap. karena ya itu kadang kayak gimana sih? Saya mau jahitnya di sini aja, sedangkan kalau kita pada saat ini kan otomatis yang kita kejar kan produksi untuk ready to Produksi kita wear-nya. sendiri kan, ya. Iya. Sedangkan kalau kita terima jasa kan, satu saya memang nggak bisa 100% menyerahkan ke anak buah atau penjahit lain, karena apa? Karena itu bahan dari orang. Kalau kenapa-kenapa ya saya ganti, kan kita Mas. ya. Nah, kalau misalkan untuk yang untuk produksi ready to wear-nya kan, mau itu salah mau itu kenapa kan itu bahan kita ya, betul. Nah, tinggal kita pikirkan yang udah nasi jadi bubur ini diapain nih biar enak kan, tinggal gitu doang. Nah, betul. Tapi kalau bahan orang bingung juga dia ganti rugi ya. Kalau misalkan barangnya ada di sini, kalau orangnya beli yang nggak ada di sini, iya susah buat gantinya lagi ya. Nah itu makanya saya mau menekan itunya, karena memang dari sekian penjahit saya itu yang bisa saya pakai untuk jahitkan baju-baju orang ini terbatas gitu loh. Akhirnya sampai bilang gini, oke, kalau memang mau jahit di sini sabar menanti gimana, saya bilang gitu kan. Tetap aja kadang meskipun sampai 2 bulan 3 bulan baju nggak selesai mereka pengantung aja gitu kan. Lama-lama sih juga nggak enak Mas, masa iya selama itu mereka nunggu gitu kan, mau dipaksain kita juga dikejar permintaan pasar, kalau dikerjain
dengan memanfaatkan penjahit yang ada juga takutnya kenapa-kenapa gitu loh. Jadi ya saya pikir gimana caranya sih menekan supaya si jasa jahit ini hilang aja sekalian. Ya. Gitu, Sebenarnya Mas. mungkin ini Mas sekadar saran sih Bu ya, kalau nanti untuk praktiknya kan mungkin itu dikembalikan ke Bu Dewi lagi ya. Tapi ketika misalnya supply kita tidak mencukupi lagi gitu, karena ini kita udah nggak bisa lagi nih karena SDM kita juga udah kayaknya udah keburu kepakai sama yang buat bisnis kita sendiri yang ready to wear-nya lagi. Mungkin bagaimana caranya kita menutupnya, mungkinnya kita meng-close ordernya dan kita komunikasikan apakah semisalnya biar tetap mungkin akan ada komunikasi yang baik, mungkin apabila ada rekanan penjahit juga yang bisa direkomendasikan, mungkin bisa diberitahukan. Tapi itu mungkin salah satu pertama. Yang keduanya, kalau memang misalnya mau ditutup, ya berarti emang harus harus ya bikin statement gitu. Kita harus membuat statement bahwa kayaknya per bulan ini kita udah nggak nerima lagi gitu. Tapi kan mungkin kita harus ada menggunakan bahasanya seperti apa ya. Ini cara communication plan-nya lagi saja yang harus kita lakukan ketika kita ini mau meng-close bisnis konveksi kita gitu ya, bisnis jasa jahitnya, tapi udah ada beberapa yang loyal. Ini kira-kira gimana ya gitu cara pengkomunikasiannya gitu. Apakah mungkin nanti kita bisa kalaupun misalnya ada rekanannya misalnya emang capable ini bisa atau tidak, ya udah kita coba beritahukan saja misalnya sekarang kita udah nggak menerima lagi jasa jahitnya karena memang untuk jasa jahitnya kita tidak mau mengecewakan nih karena SDM kita juga ini sangat-sangat terbatas dan kita ini kalaupun bisa masuk ini bisa lama banget dan kita tidak mau nih untuk mengecewakan kalau misalnya jadinya lama banget seperti ini gitu, kayak terlalu banyak ada resikonya, jadinya kita seperti sudah tidak bisa menerima jasa jahitnya lagi gitu. Tapi kan kadang mungkin orangnya jadinya kalau mungkin kita sudah membuat final statement seperti itu dengan ada beberapa paparannya, kayaknya mungkin orang juga yang awalnya kayak masih ayo udah nggak apa kesini mau 2 bulan juga nggak apa kita tungguin, kayaknya mungkin lama-lama juga dia akan paham mungkin ya gitu, akan sadar juga bahwa oh ini kayaknya ini emang udah nggak bisa masuk lagi ke sini nih gitu, jadi harus cari alternatif lainnya gitu. Jadi begitu dari communication statement, cara menutup ini ada salah satu cara menutup bisnis ini gimana caranya biar konsumen yang udah loyalnya itu yang udah sering bikinnya kayak ya udah deh gitu, kalau udah mau tutup jadi gimana lagi gitu. Ya, Gitu sih. dua-duanya udah dicoba, Mas. Sudah Oh ya. saya arahkan. Oh, ini ada. Saya kasih nomor kan, nanti bisa ke sini Iya. aja gini-gini. Sampai saya kasih nomor senior saya loh kemarin. Enggak, sudah merasa cocok gitu. Kayak yang aduh gimana sih gitu kan. Ya berarti ini Sudah juga ngasih statement kayak misalkan kita tidak menerima jasa jahit, kita cuma penjualan, udah juga dengan bahasa-bahasa seperti itu. Sebenarnya sudah gitu kan, tapi ya balik lagi, Mas. Merekanya masih terus gitu ya, mau Ibu ya? Iya, meskipun kadang gini, dia kan bilang, oke, tapi saya nggak janji cepet ya, 2 bulan, 3 bulan kira-kira selesai nggak? Ya kita coba gitu kan. Nah nanti misalkan kayak 2 minggu apa 3 minggu ya standar lah, apalagi kan kalau kayak sebang sama emak pasti ditanya, Mbak gimana bajunya sudah apa belum gitu. Padahal kan kita udah komit nih di awal bahwa ini nggak bisa cepat, sabar menanti. Tapi ya tetap aja gitu ya. Kalau udah pada pelaksanaannya akan tetap terus nanyain gimana udah diproses belum. Iya. Makanya kan jadi kayak bete sendiri, Mas. Iya. Di tahap ini tuh Ibu tuh kayak udah tahap branding tuh, walaupun bukan Ibu yang ngerjainnya, pokoknya kalau dipegang sama Bu Dewi itu udah pasti bagus. Itu pertama tahapnya tuh. Cuma kan jadi pusingnya tuh adalah kitanya yang harus
harus selalu ada garansi jaminan oh ini pasti bakal bagus, padahal mungkin pada pelaksanaannya juga ya yang ngerjainnya akan ada anak buah dari ibu lagi kan gitu ya. Betul, 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 betul banget, Mas. Cuman berarti kayaknya kalaupun misalnya emang kayak gitu mungkin ya salah satu kalau memang misalnya tidak bisa setelah digituin nggak bisa terus ya bingung juga ya gimana kira-kira antara emang harus 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 apa ya harus ya udah final banget ini udah nggak bisa banget mohon maaf banget atau enggak ya itu gimana kembali ke Bu Dewi juga gitu berarti apakah nanti part Bu Dewi adalah part dari QC-nya aja gitu mempercayakan ke karyawan ataupun dimaklun lagi keluar gitu atau gimana gitu Hmm. yang QC-nya lagi memastikannya lagi atau seperti apa biar ya customer-customernya ya yang penting lewat Bu Dewi aja gitu terlepas dari ini yang ngerjainnya siapa mah ya itu gimana Terlepas gimana siapapun nantinya yang mungkin ya. ngerjainnya gitu kan mungkin jadi salah satu opsinya ya seperti itu gitu karena udah emang rasanya oh ini udah dipegang sama Bu Dewi udah pasti oke lah gitu ada rasa jaminannya di situ gitu ada merasa nyamannya itu dari brandnya itu udah branding udah nyampe tuh pesannya dari situ nah itu Iya. benar-benar dikembalikan aja ke Bu Meskipun Dewi sih sebenarnya tidak selamanya benar, Mas. Kadang betul ya namanya manusia kan kadang ada lah salah-salah sedikit atau misalkan kayak yang betul oh bayangan saya itu nggak seperti ini, tapi tetap aja iya karena ya ya itu mungkin ya karena itu kali ya kayak sudah udah kena banget dari brandingnya udah kena banget Bu kalau kayak gitu iya pokoknya mau hasilnya ini ada pun misalnya nggak 100% iya bagus benar nggak cacat tapi pokoknya ya udah ini benar punyanya Bu Dewi ya udah gitu saya pokoknya mau lah ini punya Bu Dewi mau gimana pun hasilnya gitu nah itu mungkin yang misalnya Bu Dewi manfaatkan lagi sih ini antara kita mau coba growing lagi mau coba ekspansi lagi ini seperti apa berarti mungkin akan perlu bantunya dari sisi manajerialnya Bu ini gimana caranya mengelola bisnisnya udah ada gitu karena di sini kan berarti sosok Bu Dewi sebagai salah satu ikonnya lah sebagai orang yang dipercayainya tapi tetap dari Bu Dewi ada keterbatasan apa pengerjaan jasa seperti ini akan terbatas ya tetap akan harus banget dibantu dari sisi manajerialnya ini yang baik gimana caranya semuanya bisa tertangani tapi ya semuanya juga puas dan hasilnya juga sama gitu mungkin harus ada sisi manajerialnya lagi yang diperbaiki Bu kalau memang mau misalnya dilanjutkan lagi gitu siap 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 ya, begitu oke sih makasih paling banyak jadi Mas sama-sama Ibu lancar Ibu amin Oke, baik, terima kasih Ibu Dewi. Mungkin selanjutnya itu dari Pak Muhammad Arsyad nih, yang selanjutnya. Izin Pak, sudah bergabung Pak. malam Pak Malam Pak. Kalau saya punya FPU sekarang itu masih di barcode-nya. oh ya Ya, dikali tinggal barcode. Kalau saya itu sementara ya penjualan belum ada peningkatan yang begitu. Nomor sekali itu barcode saya masih terkendala di barcode. Karena saya cari informasi, cari narasi tentang saya punya setiap jenis itu masih kurang informasi saya dapat. Jadi itu barcode-nya itu sama selesaikan Mas. Saya kira mungkin untuk sementara saya cuma itu sih saya tinggal di barcode. oke baik dari bareng kalau dari sosial media gimana Pak kemarin kan rencana kita akan ada ini Bapak Media itu sudah ada yang belum juga pesan sih belum. Cuma sudah ada beberapa dari sosial media. oh udah ada yang kelola Pak ya Iya, sudah ada. oke sudah ada ya boleh berarti tinggal konsistenkan saja terus Pak untuk sosial medianya jadi misalnya Bapak ada kegiatan-kegiatan ataupun misalnya dari berjualan jadi bisa semuanya harus diupload aja Pak di sosial media baik misalnya lagi pameran Iya, ada misalnya masuk nih ternyata produk Bapak ada masuk ke instansi mana nih harus difoto nih semuanya lagi
atau misalnya di video lagi instansi ini pakai produknya punya Pak Arsyad nih gitu sambil difotokan semuanya testimoni harus perbanyak nanti Ya, bermain testimoni Pak ya dimasukin juga ke sosial medianya Pak ya. ya, 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 saya kira itu saja. Dan sekarang Oke, baik. saya mau fokus di barcode-nya. Oke, baik. Ya, oke, Mas. Siap, baik. Makasih Pak. Ya, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Arsyad. Selanjutnya itu dari Ibu Pasmasari. Ibu Pasmasari sudah bergabung, Ibu? Malam Ibu. Udah. Assalamualaikum, Malam, Bu. Coach. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Mau ngabarin kalau untuk IG itu beberapa minggu yang lalu ke belakang itu udah masuk DM yang bukan dari followers walaupun Ya, baru sekedar nanya tok. hanya Tapi menurut aku udah lumayan ya karena ya, kan ya. walaupun mereka nggak jadi follower hanya sekedar nanya-nanya aja. Terus aku tuh mau nanya, ada nggak sih tips atau cara gimana kalau hashtag yang kita buat itu jangkauannya itu luas, jadi bisa dilihat oleh yang bukan followers kita karena kan di dashboard itu kan kelihatan Coach berapa Betul. persen, Betul. semuanya itu kan keterangannya ada. Nah selama ini kalau aku buat itu biasanya itu yang ngelihat ya followersnya aja gitu loh. Jadi gimana biar hashtag kita itu jangkauannya luas terus bisa dilihat oleh yang bukan followers kita. Gitu aja sih Oke. Coach. Nah, kalau hashtag ini tuh sebenarnya saya juga lagi coba menelusuri lagi Bu ya terkait hashtag ini. Kadang hashtag ini tergantung dari umumnya. Kadang ada yang mengatakan, saya pun pernah ikut beberapa kegiatan juga katanya hashtag ini harus ada yang mulai dari umum sampai agak sedikit mengerucut gitu ketika umum. Tapi kalau umum ini misalnya dikatakan yang paling depan, umum ini biasanya karena udah saking banyaknya banget, ini akan memungkinkan adanya exposure yang banyak gitu. Akan adanya exposure yang banyak, yang populer ini, hashtag populer ini, tapi kemungkinan kita bisa naiknya juga sepertinya akan cukup sulit juga karena mungkin akan ada persaingannya. Tapi ini akan ada kemungkinan ini exposure-nya bisa banyak. Misalnya kayak kerajinan tangan katakan kerajinan tangan. Dan kita masuk lagi misalnya ke hashtag yang lebih niche, yang agak lebih mengerucutnya. Misalnya kita bisa memasukkan daerah gitu. Misalnya tadi itu kerajinan tangan, misalnya dari kota di Tasikmalaya, misalnya katakan kerajinan tangan Tasikmalaya, itu kita bisa men-scope, melimitasi. Ini ada kemungkinan kita bisa exposure-nya bisa masuk nih, bisa naik. Tapi ini scope-nya dalam kota dulu. Tapi itu bisa lebih bagus juga daripada kita menggunakan hashtag yang populer. Karena kalau ngomongin populer ini kadang susah kita buat bisa masuknya juga gitu, buat bisa keangkatnya juga susah. Jadi kita coba juga, tapi tetap bisa kita gunakan juga gitu hashtag populer ini. Selanjutnya kita pakai yang niche-nya ini gitu, yang mulai mengerucutnya. Semakin kerucut, semakin unik tapi nggak yang jadinya cuma kita sendiri yang pakai gitu. Tetap harus ada niche, tapi tetap ini kemungkinannya ada juga orang-orang yang menggunakan. Kadang kalau hashtag itu, kalau misalnya dicari ini bisa ada kelihatan berapa angkanya gitu. Angkanya banyak kan nih yang menggunakan hashtag ini. Nah, kita bisa banyak, tapi kita jangan menggunakan yang udah angkanya itu udah banyak banget, udah ratusan ribu atau jutaan. Biasanya itu suka susah buat kita naiknya. Jadi emang mungkin kalau misalnya masih ribuan atau masih belasan ribu, itu kemungkinan masih bisa untuk hashtag kita ini bisa kena nih sama orang-orang dapat dari explore. Karena itu sih kadang dari hashtag itu semakin umum, semakin banyak yang gunakan. Kalau banyaknya terlalu banyak banget, terlalu populer banget, nantinya susah. Jadi kita mencoba cari beberapa yang
niche gitu, mencari beberapa yang lebih spesifik lagi dari sisi hashtagnya. Mungkin itu sih Oh, kalau dari mm-mm. sisi hashtag itu. Berarti mungkin bisa umpamanya yang belinya umpamanya dari ibu-ibu Dharma Wanita. Berarti Mhm. mungkin bisa ya dibuat ya hashtagnya gitu Nah, ya. iya betul betul. Itu bisa Oke. juga gitu. Misalnya bawa Dharma Wanita atau misalnya part-part yang sekiranya nggak harus ngomongin tentang misalnya kerajinan tangan kita atau Mm-mm. misalnya ngomongin tentang parkir tasnya, kita agak agak di luar dikit aja, tapi pastikan ketika hashtag itu diklik, oh itu ada gitu, ini tuh ada yang udah pernah pakai gitu si hashtagnya gitu. Oh ya, oke oke oke. Itu aja sih Coach. Baik, Makasih makasih banyak. Ibu, sama-sama. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Pasmasari. Selanjutnya itu dari Ibu Novita Eka nih. Halo Ibu Novita, sudah bergabung Bu? Izin. Iya Kak, selamat malam. Ya, malam Ibu. Malam Ibu, Ya, gimana Ibu? untuk saat ini RPL-nya udah berjalan lancar sih Kak, alhamdulillah. Gimana sekarang? Activity-nya ada apa aja berarti sekarang? Endorse atau apa sekarang? Eh, kita sponsor di Sponsor? misal workshop rias gitu. Mhm. Terus nanti dari sana ada cashback waliknya loh Kak. Para peserta Oke. itu order Oke. Di WhatsApp atau ke Shopee? kita ke WhatsApp. Oh, ke WhatsApp. Kadang ya ada yang ke Shopee. Tergantung merekanya itu ya kita layani lah. Oke. Oke. Terus TikTok Shop udah mulai saya jalankan juga. Oh, mulai juga TikTok. Oke. Gimana untuk Mm-mm. TikTok? Udah upload produk, video-video konten udah mulai jalan? Oh, sebenarnya sih itu udah dari dulu ada TikTok itu. Ya. Cuma waktu TikTok dihapus, saya itu Oke. hapus. Hapus juga, Ini nggak jalan ah, lagi. ya terus ini udah mulai tak aktifin lagi. Oke. Oke. Berarti udah mulai keranjang kuning udah mulai masukin lagi ya? Iya, Ya, gitu sih. Makanya terus terus selalu kalau TikTok emang harus selalu pakai keranjang kuning sih nanti mm-mm. biar ada apa pembelian langsung dari si videonya gitu. Kalau untuk TikTok itu tuh. Walaupun kadang ya kalau misalnya pakai keranjang kuning kemungkinan video FYP-nya suka suka kurang, cuman ya itu masih tetap tetap dimasukin aja gitu keranjang kuningnya. Kalau Ya untuk soalnya, kegiatan, mm-mm. Mhm. Soalnya kadang kan pembeli kan tanya, Kak ada TikTok Shop-nya enggak? Ada Shopee-nya enggak? Jadi kita kan sebagai penjual harus Betul, melengkapi itu betul, platform-platformnya betul. kan. Oke, betul untuk yang kalau dari sponsor itu gimana? Apakah ada kayak berarti biasanya ada barter konten-konten juga kayak Iya dong. Iya dari sana kita dibuatin video gitu. biasa Kadang kan dibuatin dari video ya. kan bisa buat branding produk Mhm. kita juga kan. Betul, Terus betul, dari betul. peserta feedbacknya itu para peserta kan yang kita sponsor kan narasumber. Mereka kan mungkin mempromosikan produk kita. Nah, terus dari peserta feedbacknya pada order kayak gitu Kak. Oke. Ya sih, oke. Ya, bagus sih. Berarti emang karena konten-kontennya pun di Puspita LSS banyaknya pas sambil apa? Sambil before after gitu ya, makeupnya ya. Dari Iya Kak. sebelumnya sampai setelahnya itu udah bagus sih. Oke sih itu. Oke. Baik. Kalau gitu makasih ya. Ya Untuk sama-sama Kak. report RPU-nya. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih Ibu Novita. Iya Eh, Kak, sama-sama. izin Pak, tadi beberapa peserta itu ada yang izin nih karena ada ada ini ya keperluan mendadak. Jadi mereka kalau untuk semua kayaknya ini udah semua nih Pak untuk peserta. Oh ya udah semua berarti ini ya. Hmm. Udah semua. Oke, baik.
Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Karena kebetulan waktu kita masih available juga nih, masih lama. Malam Pak Rizali. Malam-malam Ibu, gimana Ibu? Kan branding itu nge-branding itu supaya biar orang nggak apa maksudnya nggak memperkenalkan nge-brand produk kita kan. Betul. Nah kalau tapi udah sempet lama orang tahu, kalau menurut Bapak bagaimana? Gimana? Maaf tadi agak Kan putus-putus. nama cemilan kie Oh Pak. iya, Kebetulan kemarin diganti ya? setelah belajar itu dia bilang coba ganti. Kayaknya dia bilang bahasanya kurang nendang dia bilang gitu. Oke. Kemarin jadinya diganti pas di rumah BUMN jadi apa Bu namanya kalau boleh tahu? Justru suruh ganti jangan yang itu katanya gitu. Tapi Saya sih udah ada nama lagi belum? Belum. nama lagi belum Pak, Oh. karena intinya apa beberapa nama mungkin kan harus lihat ke Haki juga. Oh iya. Tadi Betul. kemarin itu mau daftar ke Haki. Oke. Jadi kan kayak dari awal aja lagi itunya ya Betul. Iya. semuanya. Iya dong, gitu. tentu secara mesti NIB lagi juga lain lagi namanya. NIB PIRT halal juga berubah. Kalau saya lupa sih kalau misalnya kayak gitu apakah bisa menggunakan dari yang udah sebelumnya. Jadi misalnya ini emang cemilan kie, tapi nggak tahu kalau apakah mungkin di sini ada yang pernah juga berkecimpung juga gitu. Kalau apakah NIB ketika kita udah ada cemilan kie, ketika ganti nama apakah semuanya harus ganti lagi atau masih bisa menggunakan NIB-nya yang si cemilan kie ini gitu kalau untuk NIB kalau untuk si NIB dan si apa peradministrasian ininya, cuman ketika memang misalnya diganti lagi tentu memang secara keseluruhan memang akan diganti lagi, harus misalnya ngawalin lagi gitu ya, baik itu dari sosial media ataupun misalnya mau diganti sosial media, misalnya cemilan kie-nya udah ada baru tinggal diganti nama lagi. Tapi memang mungkin dari satu sisi apa misalnya kita melihatnya adalah dari apa ya, misalnya kita lihat dari cemilan kie ini udah sampai sejauh mana orang-orang loyalitas pelanggannya gitu. Ketika misalnya memang sudah banyak loyalitas pelanggannya atau sudah banyak yang loyalitas pelanggannya, mungkin ini akan jadi sedikit pertanyaan gitu ke orang-orang. Oh, yang misalnya orang-orang kan mungkin membeli cemilan kie dari tempat konsinyasi Ibu Rosma kan nih belinya. Kenapa? Sekarang cemilan kie udah nggak ada ataupun diganti nama balik, di situ harus ada harus ada semacam paparan informasi ataupun Bu Rosma harus ngasih tahu nih ke pihak konsinyasinya Bu Rosma untuk sekarang misalnya orang-orang yang udah langganan cemilan kie ini tahu nih oh namanya udah ganti nih misalnya jadi nama yang barunya gitu. Berarti perlu ada penginformasian lagi, sosialisasi lagi lah, kita melakukan sosialisasi ulang lagi untuk yang awalnya udah tahu namanya cemilan kie, ini udah soalnya takutnya ketika misalnya nggak ada sosialisasi itu tiba-tiba ganti nama aja dan ibu langsung simpan di tempat konsinyasi tersebut tanpa adanya informasi, orang-orang takutnya menyangkanya ini adalah produk yang berbeda gitu, bukan dari cemilan kie yang biasa saya beli gitu, tapi dari merek baru. Makanya perlunya nanti ada klarifikasi dan media informasi lagi terkait pergantian nama tersebut gitu. Tapi mungkin kenapa dikasih namanya pergantian nama? Oh ya itu mungkin ya penuh dengan pertimbangan juga gitu ya. Oh ini biar lebih mudah dikenal orang atau misalnya mudah gimana? Ya itu sebenarnya balik lagi dari si persepsi masing-masing orang sih gitu. Dan itu berarti balik lagi ke Bu Rosma lagi nih selaku yang pemilik usahanya gitu, gimana apakah mau mempertahankan nama cemilan kie yang mungkin memang sebenarnya ya orang selagi ini namanya dipakai terus gitu ya, intinya kan kalau nama terkait nama itu ya nama yang dipakai terus gitu, terlepas dari apakah ini harus nendang atau tidaknya, ini tergantung kita dari banyaknya kita menggunakan nama tersebut. Ya misalnya katakan kalau misalnya di Bandung gitu ada namanya Bu Imas,
ya kayak namanya nama biasa banget kan Bu Imas gitu, kayak Bu Imas ya jualan masakan Sunda gitu kayak. Tapi karena orang-orang terus menggunakan nama tersebut gitu, semakin sering diucapkan, semakin sering digunakan, yang awalnya namanya terdengar biasa saja, ya lama-lama jadi luar biasa gitu kan gitu. Itu sih mungkin menurut saya terkait tadi penamaan itu sendiri. Ya karena branding itu pusing-pusing juga ya Pak. Enggak Ya lumayan, tapi segampang. semakin kita Iya. kayak ganti lagi karena memang Kita hanya kalau ada betul, jadi memang harus konsisten sih pada dasarnya branding ini adalah bagaimana kita menjaga konsistensi kita gitu. Dan saat menjaga konsistensi kita ya kita memberikan value-nya itu tadi Bu gitu. Jadi kadang mungkin kalau bisa dikatakan nama ya just nama gitu, tapi ya walaupun nama memiliki arti banyak tapi tetap gitu value-nya ini harus kita tanamkan gitu. Ini cemilan kie ini value-nya apa sih gitu, apa yang membuat orang kangen sama cemilan kie ini gitu. Terkait nanti lepas namanya si abang mau cemilan kie atau ganti, itu yang tetap harus value-nya yang harus Ibu Rosma tanamkan gitu daripada produk Ibu tuh. Oke. Hatur Ya sama-sama Ibu. nuhun Pak. Sama-sama. Oke, baik Ibu Rosma. Mungkin ada lagi nih Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tahu sudah. Ya sudah kali ya. Kita istirahat malam minggu. Kayaknya banyak agenda nih. Iya, Kalau malam minggu. betul. Tapi aku kasih banyak juga ini buat Bapak Ibu semuanya yang tetap menyempatkan hadir di malam minggu ini sama-sama belajar. Pokoknya luar biasa. Semoga jadi amal-amalan juga buat kita gitu ya. Selalu menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar terus. Semoga bisa bermanfaat dan bisnis Bapak Ibu semua juga pokoknya harus selalu bertumbuh gitu. Makanya kenapa ada RPU setiap minggu ini saya tagih terus. Kadang bukan harus, oh ini perkembangannya harus besar, harus misalnya tercapai gimana. Ya benar-benar small step, ya langkah kecil banget gitu, Pak, dari penuh rahmat gitu. Kayak ini saya bikin dari RPU-nya nggak capai, tapi saya ini capainya bikin Google Maps-nya saya pasang gitu. Udah mulai ada, ternyata ada hasilnya. Kan itu kayak, ya alhamdulillah gitu dari kegiatan-kegiatan Bapak Ibu lakukan, aktivitas Bapak Ibu lakukan gitu. Saya pun mungkin tidak bisa setiap hari memantau, tapi ada kegiatan-kegiatan yang selalu Bapak Ibu setiap minggunya lakukan, itu ternyata bisa berdampak juga gitu. Walaupun kecil yang kita lakukan nggak terlalu besar banget, oh tapi ternyata berdampak gitu. Ada setiap minggunya ada improvement, ada perbaikan. Jadi kita setiap minggunya lebih baik daripada minggu kemarin. Gitu. Saya mengucapkan makasih banyak juga. Itu sih Mas Mika kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Ghazali. Mungkin itu kita anggap sebagai closing statement ya di minggu keempat ini Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu juga sudah cukup, dari ini juga sudah merasa jawab dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita akan tutup ya untuk minggu keempat ini. Semoga dari yang tadi disampaikan dari pemaparan materi, lalu ada sesi one and one session gitu ya terkait dari Bapak Ibu, itu dapat bermanfaat lah gitu. Di minggu keempat juga semoga ada progres yang lebih signifikan gitu, seperti itu. Mungkin akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, selamat istirahat ya.